Pagi, selamat datang kepada kita Gloria. Panggilan ibadah kita terambil dalam Amsal 16 ayat 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Pembacaan Alkitab kita terambil dalam Amsal 17 ayat 19 sampai 22. P dibaca oleh pria dan W dibaca oleh wanita. Saya persilakan jemaat untuk bangkit berdiri. 2, 3. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Siapa mendapat anak yang bebal mendapat duka, dan ayah orang bodoh tidak akan bersuka cita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Hanya kemuliaan-Mu Tuhan yang melingkupi hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus
sudah hadir Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan sudah memberkati hidup kami Tuhan. Materi, kesehatan, damai sejahtera. Tuhan Kau melimpahkan semuanya ke dalam hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Hanya nama Yesus yang kami sembah dalam hidup kami Tuhan. Hanya satu juru selamat Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Allah. Sungguh kami percaya Tuhan, teramat percaya Tuhan, bahwa Engkau Yesus, Juru Selamat Tuhan atas hidup kami ya Bapa. Terima kasih Allah, terima kasih Tuhan atas perbuatan-Mu Tuhan yang begitu luar biasa ajaib Tuhan. Terima kasih Allah, kalau kami Tuhan boleh hadir Tuhan hari ini Tuhan, di tempat ini Tuhan, bukan hanya sekedar untuk berkumpul Tuhan, bukan hanya sekedar untuk meluangkan waktu datang ke gereja Tuhan, tetapi kami rindu Tuhan hari ini Tuhan, saat ini Tuhan, kami ingin memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan, nama-Mu yang kudus dan ajaib itu ya Bapa. Terima kasih Allah, kami tahu Tuhan hadirat-Mu Tuhan, hadir Tuhan, saat ini Tuhan pengurapan-Mu nyata atas kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Allah, kami siap Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, bagi setiap kita yang percaya dan siap untuk memuji nama Tuhan. Katakan, amin. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Woo! Ada sukacita pada hari ini? Amin. Ada sukacita pada hari ini? Siap memuji nama Tuhan? Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Yesus, nama Tuhan kita begitu ajaib. Amin. Yesus, Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil baginya. Yesus, Yesus, Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil baginya. Yesus, Tuhanku ajaib, haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Mari kita naikkan pujian sekali lagi. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku ajaib. Yes, heran perbuatannya, tiada yang baginya. Yesus Tuhanku ajaib. Sekali lagi. Heran perbuatannya, tiada yang mustahil baginya. Yesus Tuhanku ajaib. Haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh
rasakan. Haleluya. Haleluya. Mujizat yang diperbuatnya, Mujizat yang diperbuatnya, sungguh ajaib. Haleluya. Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan ku ajar, untuk selamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan ku ajar, sekali lagi untuk selamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan ku ajar. Sekali lagi sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah kami Tuhan saat ini Tuhan. Tuhan Allah hadir di sini di tengah umat yang memuji. Amin. Yes, come on. Tuhan Allah hadir di sini di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini berkatnya. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya. Tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah. Di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya. Di tempat kudusnya, haleluya. Tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya. Pujilah Dia. Haleluya. Tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya. Di tempat kudusnya, haleluya. Tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesarannya. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Mari kita serukan nama Yesus lagi. Setuju? Sepakat? Yes, come on. Kuasanya membangkitkan, murahan roh bekerja, melangkah umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah
kuasanya atas kita membagikan. Sangkakala berbunyi, sangkakala berbunyi, tanda panggilan kudus dari seluruh terdengar suara Kristus, bangkitlah hai tentara Tuhan, kenakan senjata minyak baru telah dicurahkan, gerejanya pasti dibangkitkan. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melangkah umat saat datang menyembah, mujizat telah ada, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membagikan, kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melangkah umat saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, atas kita membangkitkan. Mari kita nyanyikan sekali lagi, sangkakala berbunyi, sangkakala berbunyi, tanda panggilan kudus dari seluruh bumi, terdengar suara Kristus, bangkitlah hai tentara Tuhan, kenakan senjatamu, yes, minyak baru telah dicurahkan, gerejanya kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melangkah umat saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita. Saya rindu jemaat katakan sekali lagi, kuasanya. Urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan, kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melangkah umat Tuhan saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan, haleluya. Masih ingin memuji nama Tuhan? Amin.
Sebentar kita akan masuk penyembahan. Saya persilakan jemaat untuk bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita. Bangkit duduk. Wah, berarti masih konsentrasi. Bagus. Saya persilakan jemaat untuk duduk. Tuhan telah membuktikan cinta kasih-Nya kepada kita melalui penebusan karya salib 2000 tahun lebih yang lalu. Sudah patutnya kita bersyukur karena namanya yang begitu ajaib. Yes, Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku Di mezbahmu hanya Kau
Ya bagiku, lamanya kan ku cinta. Haleluya. Saya persilakan yang doa firman, yang bertugas doa firman. Bapak kami dan kami boleh hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar firman akan dilayani oleh Bapak Kepala. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara kasih? Sungguh amat baik Tuhan kita Yesus Kristus. Kebaikannya tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang ada di muka bumi. Hari-hari ini banyak orang dilanda dengan ketakutan. Baru COVID-19, varian Delta, sekarang Omikron. Dan di DKI kenaikannya juga luar biasa tinggi. Banyak orang ketakutan, banyak orang khawatir, banyak orang juga aktivitasnya memang harus dikurangi. Itu nggak salah. Tapi jangan lupa taati prokes. Protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah. Sehingga karena kita takut, khawatir, bimbang, ragu, tidak ada damai sejahtera dalam hidup kita. Kalau dalam kehidupan kita tidak ada damai sejahtera, imunitas tubuh kita akan terus menurun. Kalau imunitas tubuh kita menurun, akibatnya macam-macam. Pagi hari ini firman Tuhan saya beri tema damai sejahtera. Pagi hari ini firman Tuhan saya beri tema damai sejahtera. Roma 14 ayat 17. Kitab Roma pasal 14 ayat 17. Iya. Kita baca sama-sama. 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Yang berbahagia adalah orang yang baca, merenungkan, menyimpan dan melakukan firman Tuhan serta membagikannya. Amin. Di sini dalam kitab Roma, Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Roma, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Bukan kita nggak boleh makan, bukan kita nggak boleh minum. Tapi jangan gelojoh. Tadi saya ngobrol sama Papa Ferdi, Bapak Gokim Sui. Saya kaget waktu Ibu Yeni bilang triglyceridnya sampai 1000 lebih. Ya, Bapak Gokim Sui bilang ke dokter, dia bilang kamu jorok. Padahal kita nggak main air comberan kan.
Ya kalau orang jorok kan mainnya di tanah, begitu. Ini enggak. Joroknya yaitu pola makan kita. Ini pola makan kita sangat mempengaruhi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bukan sekali lagi bukan nggak boleh makan, bolehlah. Pertanyaannya adalah kita hidup untuk makan, apa makan untuk hidup? Iya. Kalau kita makan untuk hidup, ajaran di dalam doa Bapa kami, berikanlah kami hari ini makanan yang secukupnya. Kadang-kadang kan kita kalau lihat makan enak, lupa kiri kanan. Bahkan sama istri juga, sama suami, lupa. Kalau dia enak, dia hantam terus. Apalagi kalau kita pesta di satu tempat yang istilahnya dilayani, di meja sayurnya dikeluarkan satu persatu. Itu kita sudah bisa menilai cara makan orang. Orang yang serakah, orang yang egois di meja makan itu udah bisa dinilai. Tapi di sini bukan maksud saya untuk memberitakan soal makanan dan minuman. Kita perlu kontrol makanan dan minuman kita. Saya termasuk masih muda, orang makan yang jorok. Apa aja saya makan kecuali batu, besi, kaca, kawat. Segala macam saya makan. Akibatnya fatal bagi saya. Minum teh manis 2 liter sehari. Ini berulang-ulang saya saksikan. Kenapa? Supaya jemaat ngeh, bahasa Perancisnya sadar. Jangan segala sesuatu berlebihan. Apalagi soal makan. Jangan gelojo. Kata Alkitab jangan gelojo. Ya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini semua berbicara soal kerajaan Allah adalah dalam hal-hal rohani. Dalam hal-hal rohani. Kenapa saya katakan dalam hal-hal rohani? Alkitab mengajarkan kepada kita dari kitab Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru. Di dalam kitab Perjanjian Lama itu gambaran tentang Kristus yang akan datang. Kristus yang akan datang. Nah, di Perjanjian Baru itu sudah digenapi. Maka Yesus pada waktu disalib, dia berkata, sudah selesai. Apanya yang selesai? Kan pertanyaannya begitu. Kan kita cuma ikut-ikutan kadang-kadang. Sudah selesai. Selesai makan? Selesai minum? Bukan. Itu selesai kita perjanjian lama, itu sudah selesai. Karena manusia, tidak ada manusia satupun yang bisa melakukan hukum Taurat di dalam kehidupannya. Siapapun, termasuk nabi, termasuk rasul, tidak bisa. Itu hukum Taurat ada 613 hukum Taurat. Kalau gagal kita lakukan satu, gagal semua. Tapi oleh kemurahan Tuhan, di perjanjian lama selalu oleh karena perbuatan kita. Kita kan sering dengar, kalau itu orang baik sama saya juga baik sama dia. Kalau itu orang jahat sama saya lebih jahat. Apa bedanya antara orang percaya dengan orang nggak percaya? Kalau dia jahatin kita tetap baik sama dia. Cuma satu yang amin. Ntar keluar aja dibuktiin loh. Iya nggak? Orang jahatin kamu. Apa Alkitab mengajarkan jelas firman Tuhan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalau saudara mengalami hal-hal yang sedemikian, itu damai sejahtera Allah, sukacita oleh Roh Kudus, kebenaran akan menguasai hati dan pikiran kita. Kalau kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus menguasai
roh, jiwa, hati kita, dan pikiran kita, hidup kita tetap tenang. Tenang. Bagaimana bisa tenang, Om? Caranya, sadarlah, kerajaan Allah. Kalau kerajaan Allah ada rajanya. Halo? Ada enggak? Rajanya udah datang apa belum? Kalau rajanya ada, rajanya udah datang apa belum? Jadi kayak orang bingung. Kerajaan Allah, rajanya pasti ada dan sudah datang. Banyak kekristenan hari-hari ini masih menunggu kedatangan Yesus kali kedua. Kenapa? Dia pikir Yesus akan datang secara fisik. Enggak. Yesus tidak akan datang secara fisik. Yesus datang kepada orang yang belum menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Minggu depan kita akan ada baptisan air. Saya sering katakan, baptisan air itu tidak menyelamatkan. Tapi ada tetapinya. Kalau memungkinkan kita mengikuti baptisan air, artinya kita mendeklar, memproklamasikan, menyatakan bahwa kita menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, yaitu menerima kematian. Makanya waktu dibaptis dimasukkan ke dalam air, artinya mati bersama-sama Kristus, waktu diangkat bangkit bersama-sama Kristus. Om, badannya hidup, Om. Bagaimana, Om? Ada nggak yang dibaptis mati bersama Kristus, kemudian orang itu mati benar-benar? Ada nggak? Adam dan Hawa berdosa di Taman Eden. Tuhan berkata, apabila engkau memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat dan pohon kehidupan, engkau pasti mati. Ternyata Adam hidup nggak? Mati artinya di sini hubungannya putus dengan Tuhan, pencipta langit, bumi, serua sekalian alam. Kalau di perjanjian lama orang Israel bilang, nggak berani bilang Yahweh, nggak berani bilang Yehova, dia cuma bilang Adonai. Apapun sebutannya, silahkan saja. Karena orang Israel begitu menghormati Tuhan serua sekalian alam. Seringkali kita kurang menaruh hormat, kurang menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Kalau saudara mengalami sakit, percaya nggak Tuhan bisa sembuhkan Anda? Kalau nggak sembuh sekalipun, Tuhan punya rencana. Kenapa? Di balik itu semua, kalau kita nggak sembuh, Tuhan punya rencana, rencananya pasti yang terbaik. Tapi seringkali kita nggak bisa terima. Om, saya sudah berdoa, sungguh-sungguh udah berpuasa, bla 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 bla. Kenyataannya anak saya mati, suami saya mati, istri saya mati. Dia mati di dalam Kristus. Amin. Itu yang paling kita tunggu-tunggu. Jangan sampai kita mengiring Tuhan. Mati ini yaitu soal kedagingan kita, ego kita, keakuan kita, sifat mementingkan diri sendiri, itu harus dimatikan oleh Roh Kudus. Kalau kita yang mematikan, nggak bisa. Makanya Alkitab berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatanmu, dan semua-muanya. Kira-kira kita bisa mengasihi Tuhan enggak? Halo? Kira-kira kita bisa mengasihi Tuhan enggak? Ini saya udah ajar berulang-ulang loh. Kita enggak mungkin mengasihi Tuhan. Om, bagaimana? Enggak mungkin mengasihi Tuhan. Itu berbicara
dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 itu soal mengasihi Tuhan, kasihlah. Itu berbicara mengenai Taurat Tuhan. Jadi nggak ada manusia yang bisa mengasihi Tuhan. Sadarlah bahwa kita ini hidup karena kita dikasihi Tuhan. Kalau kita dikasihi Tuhan, happy enggak? Kalau kita dikasihi, contoh dah suami istri kalau saling mengasihi, kira-kira happy enggak? Happy. Kira-kira ada damai sejahtera enggak? Kira-kira ada sukacita oleh Roh Kudus enggak? Kira-kira ada enggak kebenaran dalam kehidupannya? Iya. Ini penting, maksud saya ini penting kenapa? Seringkali kita terfokus atau lebih fokus kepada masalah, problem, pergumulan kita. Enggak salah. Tapi jangan sampai problem, pergumulan kita atau sakit penyakit menguasai hati, pikiran kita yang membuat kita frustrasi. Yang membuat kita stres. Karena kita sadar bahwa kita ini sangat dikasihi Tuhan. Bukti dikasihi Tuhan, Bapa memberikan Tuhan Yesus bagi kita. Mati di atas kayu salib. Ini luar biasa. Jadi sekali lagi soal kerajaan Allah bukanlah soal makanan atau minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Perhatikan baik-baik, oleh Roh Kudus. Damai sejahtera kebenaran ini, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus harus keluar dari dalam kita, mempengaruhi, membawa dampak keluar. Bukan karena kita banyak duit, diberkati, wah tenang, damai sejahtera. Di Alkitab, bagaimana seorang kaya yang membangun lumbung sedemikian rupa. Dia bilang, bersukacitalah hai jiwaku. Bla 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 bla. Tuhan bilang, hai kamu orang bodoh. Kalau hari ini kamu dipanggil Tuhan, kira-kira harta bisa ngikutin enggak? Coba aja harta taruh di kuburan, digali orang. Biar di San Diego Hills, kalau saudara bawa harta saudara ditumpukin ke situ, ada emas, intan, berlian, permata, pasti dibongkar orang. Bongkarnya kapan Om? Urusan maling. Iya kan? Pasti. Makanya kita fokus kepada Kristus. Bukan kita bekerja pun, berusaha sekalipun, harus fokus. Tidak ada pekerjaan, usaha yang bisa berhasil kalau kita tidak fokus. Begitupun dalam kebenaran firman Tuhan, kita ini harus fokus betul-betul. Maksudnya fokus, utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Sebab Alkitab berkata dalam Injil Matius pasal 6:33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6:33. Ini luar biasa. Dikatakan Matius 6:33 ini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dalam Injil Yohanes 8:31, Injil Yohanes 8 ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku dan kamu benar-benar adalah murid-Ku. Perhatikan, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Cuman kita mau nggak tetap di dalam kebenaran firman Tuhan? Ini pertanyaan besar bagi kita sekalian. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau kita seperti carang harus menempel melekat kepada pokok anggur. Pokok anggur, pohon anggur itu bisa berbuah nggak kalau nggak ada carangnya? Nggak bisa.
Jadi berbahagia sekali kita kalau lekat menempel seperti perangko sama amplopnya. Kalau diangkat itu perangko sobek nggak? Kalau dia merekat benar-benar, melekat benar-benar, sobek nggak? Pasti. Begitupun kita. Kalau kita tidak melekat kepada Tuhan, yang pertama-tama sobek apanya? Jiwa kita, hati kita. Kalau hati kita sudah sobek, artinya hati yang terluka, apalagi tidak bisa mengampuni. Aduh, itu manusia yang paling bodoh di muka bumi. Tuhan mengajar kepada kita, ampunilah kesalahan mereka. Karena mereka tidak mengerti apa yang telah diperbuatnya. Kalau ada orang yang berbuat salah kepada kita, apalagi suami istri. Saya mohon bertanya, adakah suami istri di sini yang nggak pernah salah? Baik suami maupun istri, angkat tangan tinggi-tinggi. Halo? Angkat tangan tinggi-tinggi. Berarti saudara setuju bahwa kita pernah bersalah. Betul? Suami istri pasti pernah bersalah, termasuk pendeta, termasuk gembala. Saya bisa salah sama istri saya. Saya kemarin hari Kamis pergi ke puncak, makan di Amen Restoran. 4 orang. Salah satunya orang yang paling tua, umurnya 86. Itu Bapak Cheong Kim Seong. Istri saya bilang, Pak, kamu berani-beranian bawa si Om Cheong Kim Seong, 86 umurnya. Ya nggak apa-apalah daripada dia di rumah. Cuman saya berkata, Kok Kim Seong, tolong you minta izin sama anak-anak you. Kalau anak-anak izinkan you pergi sama saya, baru kita pergi. Kalau anak-anak melarang, jangan pergi. Saya aja bertiga. Pendeta boleh ngasih refreshing? Halo? Apa mesti khotbah terus? Iya kan? Kalau pendeta khotbah terus, pendetanya kelenger. Saya sudah melihat banyak pendeta yang uber target. Uber setoran. Saya nggak sebutkan, nggak etis kalau saya sebutkan. Baru khotbah di sini selesai, pindah lagi. Sehari bisa 5-6 kali khotbah. Saya bilang cepat mampus loh. Keras nggak ngomongan ini? Bukan lagi cepat mati, cepat mampus loh. Ternyata mampus tuh. Fisiknya mana kuat 6 kali digeber khotbah. Saya 1 kali khotbah aja sudah capek bukan main. Emang berdiri di sini kita khotbah nggak mikir, apa nggak berdoa? Kita sambil berdoa. Apa yang harus disampaikan kepada jemaat? Apa yang diberikan oleh Roh Kudus? Kalau dia 6 kali, waduh, saya bukan kagum. Saya bilang lu cepet mampus. Lu dapat persembahan kasih, betul. Tapi kalau mampus buat apa? Oh, alasannya kita mati di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Saya nggak pernah mau khotbah lebih dari 2 kali dalam hari Minggu. Kalau bisa sekali aja. Dari muda saya sudah punya prinsip. Apalagi pekerjaan Tuhan dipegang oleh gembala sidang sendiri. Gembala sidangnya cepat mampus. Makanya di sini saya bersyukur ada pengerja-pengerja yang betul-betul punya hati, punya tanggung jawab di dalam Tuhan. Saya nggak bisa kasih apa-apa, tapi Tuhan Yesus bisa berikan apa-apa. Saya nggak bisa, tapi Tuhan nggak pernah mengecewakan bagi orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan.
Oleh sebab itu mari kita melekat di dalam Tuhan. Mari kita senantiasa berada di dalam firman Tuhan. Baru Tuhan katakan kamu adalah benar-benar muridku. Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan, ketentraman selama-lamanya. Kebenaran itu apa sih? Kebenaran itu di mana ada Yesus. Kebenaran itu Yesus Kristus sendiri. Bukan benarnya kita. Kita manusia nggak ada yang benar dari ujung rambut sampai telapak kaki. Karena akibat berbuat dosa. Yang harusnya kita mati di dalam kekekalan. Tapi barang siapa yang mau membuka hati, menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi, betul-betul bukan karena lip service, betul-betul keluar dari dasar hati yang kita paling yang dalam. Kita mati bersama-sama Kristus, bangkit, hidup bersama-sama Kristus secara roh, dagingnya. Makanya manusia sering dikuasai oleh emosinya, oleh dagingnya, oleh keegoisannya. Contoh, orang sudah sakit kencing manis, dibilangin, lu jangan makan banyak manis-manis. Emang kenapa? Ya dengarlah buat kesehatan kamu. Gua dari sononya udah begitu. Kalau gua makan lu mau apa? Kira-kira yang nasihatin berani ngomong lagi nggak? Nggak berani. Kalau kayak seperti saya, kalau udah nasihatin orang, kalau bahasa Perancisnya tahu metak. Metak tahu nggak metak? Nggak debat sama saya diam. Kenapa saya diam? Kalau dia sharing sama saya layani. Tapi kalau sudah berdebat, mendingan saya diam. Makanya firman Tuhan di kalangan pendeta saya sering berkata, Bapak-bapak, ibu-ibu pendeta, firman Tuhan jangan dibuat perdebatan. Tapi firman Tuhan kita sharingkan. Kita pecahkan roti bersama-sama, yaitu roti kehidupan ini. Kalau Anda berdebat, mendingan ngikut saya, makan siang di restoran sentral. Kita sharing, kita makan sampai kenyang, kemudian saya yang bayar. Enak nggak? Wah, kalau gitu saya mau ikut Pak Yosef. Boleh. Kapan lu ada waktu? Silakan aja. Tapi bukan untuk berdebat. Amsal juga mengajar. Barang siapa yang suka melakukan perdebatan, dia akan celaka dalam kehidupannya. Ya, dikatakan tadi, di dalam Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Kalau tumbuh damai sejahtera, akibat kebenaran ialah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Karena saya ada damai sejahtera, ada sukacita oleh Roh Kudus. Waktu mobil yang saya kendarai ditabrak, sempat miring, oleng, jalannya siksak. Saya cuma bilang, Yesus tolong saya. Kalau saya lawan itu siksak, mobil saya pasti terbalik. Saya ikutin. Saya lihat, itu seorang anak perempuan umur 16 tahun. Nggak punya SIM, mukanya pucat. Pucat pasi.
Saya bilang, nak, jangan takut sama om, sama opa. Ya, saya nggak marah. Saya bilang, panggil bapakmu aja. Titik. Panggil bapakmu. Udah dipanggil, ngomong nggak sampai 5 menit. Karena tanggal 19 kan kita mau kemari. Istri saya biasa duduk di belakang. Saya anggap istri saya nih Tuan Putri. Enak nggak kalau punya suami begini? Enak. Om, saya juga mau. Jangan. Yang saya udah milik istri saya. Dan istri saya milik saya. Begitu. Nggak tahu bagaimana 2 minggu sebelum kejadian, tanggal 12 saya bilang, Ma duduk di depan. Tanggal 19 saya bilang, Ma duduk di depan. Atau dihajar. Duar. Sudah lebih dari 1 bulan, saya pinjam mobil, mobilnya kopingnya selip. Saya tetap tenang aja, saya bawa ke Ancol itu mobil karena saya mesti olahraga. Sampai di Ancol, maju nggak bisa, mundur kagak bisa. Hebat nggak? Mobil kalau udah koplingnya selip, saya bilang ini mobil kamu koplingnya selip nih. Ini bikin susah saya. Sampai kawan saya bantuin dorong. Bayangkan naik mobil, mobilnya udah masuk gigi 1, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Mau gigi atret, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Berarti koplingnya habis, terbakar semuanya. Saya telepon sama yang punya mobil, lu ambil nih mobil. Lu betulin. Saya titip di Ancol sama Bapak polisi, sama security, sama yang punya kantin. Aman nggak Pak di sini? Aman Pak Yosep. Tenang aja. Ya udah pulanglah. Kemudian saya dapat hikmat dari Tuhan. Iya, besok gua mesti ke gereja. Hari Minggu mobil 1 lagi suka dipakai sama Andre. Saya kontak ke kantor. Bla 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 bla, saya mau pinjem mobil. Oh udah silakan aja Pak Yosep. Enak nggak minjem mobil? Ya harus dipulangin, namanya juga minjem. Saya bilang kalau ntar siang selesai pelayanan, saya kembaliin ke kantor. Karena hubungan saya sangat baik sekali dengan owner, dengan semuanya, security, sampai office boy baik sekali. Dikasih itu minjem, ya enggak. Kalau Pak Yosep mobilnya enggak ada, Sabtu Minggu bisa dipakai. Saya bilang saya lihat situasi. Kalau memang perlu saya pakai, saya pakai. Kalau enggak perlu, enggak. Puji Tuhan. Tuhan baik enggak? Baik, kalau lihat dikasih pinjam mobil, ya bilang Tuhan baik. Kalau nggak dikasih pinjam mobil, ya bilang Tuhan baik nggak? Tetap baik. Ya. Galatia 5 ayat 25. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi jikalau kita hidup oleh roh, baiklah juga hidup kita dipimpin oleh roh, yaitu dipimpin oleh Roh Kudus. Itu saya katakan Roh Kudus, itu sakti mandraguna. Bukan buat jampe-jampe, bukan. Roh Kudus, yaitu roh Tuhan sendiri. Siapa kita? Diberikan dalam roh kita, yaitu Roh Kudus. Siapa kita? Apakah kita nggak patut bersyukur dan berterima kasih? Apa kita nggak bilang Tuhan kamsyah? Biar hidup saya dipimpin oleh roh. Kalau hidup Anda dipimpin oleh roh, itu pasti ada kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Itu pasti. Kalau orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, Galatia pasal 5 ayat 26, Galatia pasal 5 ayat 26, dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Galatia 5:26 berkata,
Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling mendengki, saling menantang, dan saling mendengki. Saudara mau dihormati? Halo, ada yang bilang nggak mau dihormati, angkat tangan. Saudara mau dihormati? Mau. Saudara gila hormat nggak? Serius nih. Lagi jalan, nyamprok, kita yang tuaan, misalnya saya nih yang tuaan, ketemu yang muda. Sayanya orang gila hormat. Kalau saya orang gila hormat, yang muda kalau nggak manggil saya om atau opa, saya kegaladenin dia. Kan mesti yang muda panggil orang tua dulu. Betul? Kan hari apa kita Sinsya? Tanggal 1? Hari Selasa. Makanya suka Paicia. Iya kan? Sinsya tahun ini juga kita nggak berani merayakan. Saya sudah putuskan sama keluarga. Tidak ada Sinsya-Sinsyahan. Sinsya di rumah sendiri sama keluarga sendiri. Biasa di rumah saya tuh kumpul. Saudara-saudara dari istri saya, keponakan-keponakan, begitupun adik saya, beserta keponakan saya. Ini kali, no way. No way. Kita cuma pakai Zoom meeting. Sinsya pakai Zoom meeting. Mau makan kue keranjangnya, makan masing-masing di rumah. Iya, mau makan dodol, makan masing-masing di rumah. Iya kan? Pakai Zoom meeting juga boleh sambil makan, namanya Zoom meeting. Keluarga sendiri. Tujuannya adalah supaya hubungan saudara bersaudara tetap akrab. Tetap harus dibina dan harus dibangun. Jangan lu, gua. Saya harap di Tegal Alur nggak ada yang model begitu. Kalau orang muda itu nggak manggil kita, kita yang tua manggil sama orang muda. Amin. Ya, sayup-sayup. Nggak bisa om, saya udah makan asam garam banyak om. Itu mah anak masih bau kencur. Nggak apa-apa. Kita panggil juga kita nggak rugi kok. Halo. Ya kan, kalau orang gila hormat, lu nggak manggil, gua nggak manggil lu. Tapi di Tegal Alur di sini nggak ada yang model begitu. Amin. Gak ada yang berani bilang amin juga. Berarti masih ada yang gila hormat. Ampunilah Bapak. Iya kan? Jangan. Apalagi saling menantang. Saling menantang contoh. Mau apa lu? Emang lu mau apa? Lu nggak tahu gua siapa? Iya, emang gua nggak tahu lu siapa. Kalau nggak kenal. Kan misalnya kalau saudara di jalan begitu. Mau apa lu? Katanya. Lu nggak tahu memang gua siapa? Memang gua nggak tahu lu siapa. Emang nggak kenal? Kalau di sini saya bilang, kalau saya bilang sama Abed, Bet, lu tahu nggak tahu gua siapa? Nah saya yang nanyanya yang gila. Saya nanyanya nggak benar. Betul? Udah tahu si Abed, masih tanya, Bet, kamu nggak tahu saya siapa? Karena Abed orangnya sopan santun. Om kan Om Yosef. Iya kan? Iya, masa kalau saya bertanya begitu kan itu goblok banget sayanya. Udah tahu saya kenal. Saya sama Heni. Hen, kamu nggak tahu siapa saya? Kan goblok sayanya nanya begitu. Misalnya sama Hakim, Kim, kamu nggak tahu saya siapa? Itu pertanyaan yang sangat bodoh. Apalagi soal sifat karakter. Kalau kita mengikut Yesus, kalau tidak berubah karakter kita, sifat yang jelek, tingkah laku yang tidak pantas, itu harus dibuang dan berubah. Kalau nggak berubah, mau ngomong kosong. Lu nggak tahu, gua dari sononya memang begini. Apalagi yang tukang marah-marah. Kenapa lu kawin sama gua? Kenapa lu mau jadi bini gua? Kenapa lu mau jadi laki gua? Saya harap di Tegal Alur nggak ada yang model begitu. Ada yang ngaku.
Jangan saling mendengki. Jangan saling mendengki. Dengki, sirik, itu merusak pikiran kita, merusak hati kita, merusak karakter kita. Kalau melihat saudara kita diberkati, kita bersyukur. Kalau melihat saudara kita sukses, kita bersyukur. Kita bersyukur, Tuhan beri itu orang lebih sukses lagi. Tapi kesuksesan ini tidak membuat kita jadi sombong. Kesuksesan ini kita tidak membuat jadi tinggi hati. Kesuksesan ini tidak membuat kita menjadi congkak. Kalau Allah menentang orang-orang yang congkak. Allah menentang orang-orang yang congkak. Filipi 4 ayat 7. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kenapa bukan akan memelihara pikiran kita? Tapi hati dulu. Kalau saudara baca firman Tuhan, ditelaah betul-betul. Kok hati ya? Karena dari hati keluar hal-hal yang baik maupun yang buruk. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar? Om, itu encek, itu encim, itu enci, itu engkau, mulutnya aja yang jahat, hatinya baik. Saudara percaya? Halo? Oh itu encim mah judes. Iya enggak? Padahal mah hatinya baik. Halo? Saudara percaya? Ada yang pernah jawab ya? Kalau saya sama sekali nggak percaya. Sama sekali nggak percaya. Kalau orang yang baik mengeluarkan perbandaran kata yang baik. Bukan apa yang kamu makan dan minum itu yang menajiskan kamu. Tapi apa yang keluar dari mulutmu itu yang menajiskan kamu. Camkan baik-baik. Bukan apa yang kamu makan, minum itu menajiskan kamu. Tapi apa yang keluar dari mulutmu, itu yang menajiskan kamu. Apalagi kita suami istri, udah sama-sama mulai ada umur. Jangan sekali-kali suami ngomong begini, "Mah, lu makin tua makin goblok." Atau istri kita ngomong begini, "Pah, lu makin tua, makin apa lagi? Makin blow on." Ya, satu goblok, satu blow on. Saudara mau punya istri blow on, apa suami blow on atau istri goblok? Yang kawin sama orang itu yang goblok apa yang dan blow on, betul? Siapa suruh lu milih gua? Saya sama istri saya hampir tiap hari bercanda. Bercandanya saya nggak kitikin. Kalau saya kitikin istri saya bisa jingkrak-jingkrakan. Ya, soalnya saya juga nggak bisa dikitikin. Kalau dikitikin juga saya jingkrak-jingkrakan. Begitu. Jadi damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bagaimana mungkin kita bisa sukacita, bisa damai sejahtera, bisa hidup dalam kebenaran, dalam ketenangan. Amsal 22, Amsal 17:22. Tadi sudah kita baca tuh. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Makanya hatinya gembira. Tepok kiri kananmu kalau suami istri. Hati lu gembira. Ya kan? Ya, hati gembira adalah obat yang manjur. Coba, mana lebih enak ngelihat suami istri tersenyum apa monyong? Ya, yang itu yang ngomong banyakan perempuan. Kalau yang laki mau lihat istrinya monyong. Apa begitu? Enggak. Pasti kalau
Kalau tersenyum kan lihatnya, waduh, kayak kita udah 70-an begini. Mah, dulu muda di jidat kamu nggak ada jalan layang. Sekarang sudah ada jalan layang. Tahu jalan layang? Tahu, ya udah kalau tahu mah. Iya kan? Saya berkata saya bangga sama istri saya. Ini orang, waduh, bangganya begini. Ini Amsal 31, istri saya ini. Pagi-pagi jam 4 udah bangun, udah berdoa, kemudian udah sibuk. Makanan bisa di-booking sama anak mantu cucu. Ma, grandma, tolong masakin ini. Wih. Kira-kira puyeng nggak yang jadi mama? Jadi popo, jadi oma, jadi emak. Yang ini mau yang ini, yang ini mau yang ini. Istri saya suka masak. Cuman saya bilang, Ma, kalau masak jangan pernah bersungut-sungut. Kalau bersungut-sungut jangan masak. Saya bilang, Ma, kalau masak jangan terlalu capek. Kita sudah 70-an. Jadi kalau mama kecapean nanti jadi repot. Kalau udah hampir capek istirahat. Udah tinggal itu kerjaan, bukan nggak tanggung jawab. Ntar capeknya hilang baru mulai lagi. Kira-kira mama yang masakin kita, oma yang masakin kita, anak-anak dengar anak muda, pernah bilang kamsia enggak? Enggak ya kan? Ya, itu namanya anak kurang ajar. Ya mama udah masakin, oh itu tanggung jawab mama dong. Tanggung jawab apa? Saya dimasakin makanan, saya bilang, mah kamsia. Makanannya enak. Wah om, ini sendiri tentu dipuji-puji om. Kalau nggak enak saya bilang, ma ini makanan nggak enak. Apalagi kalau dia udah kena keasinan. Iya tuh, gua lupa. Tadi udah digaremin apa belum, gua lupa. Sebenarnya seorang ibu kalau lupa gampang dicicipin dulu sayurnya lo. Iya kan? Jadi ingat lagi, udah rasa ada asin apa enggak kan begitu. Kadang-kadang udah lupa diserowot terus, tambahin garam, sedang dulu. Ya, kalau hatinya gembira, hidup kita tenang. Jadi hidup kita 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup kita karena iman, bukan karena melihat. Kalau saudara melihat masalah, pergumulan, persoalan, saudara akan stres. Tapi kalau saudara hidup dengan iman, apapun yang terjadi, kita tetap iman karena kita fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita fokus kepada Tuhan Yesus Kristus, Daud berkata, hati hanya dekat Allah saja. Ya, hatiku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Itu jelas. Daud penuh dengan peperangan kehidupannya. Tapi ada ketenangan. Bukan ketenangan yang pura-pura, tapi ketenangan yang betul-betul dari dalam keluar. Amin. Musik, song leader. Ya. Kita naikkan Kalaku Cari Damai. Nanti Pak Johan berdoa.
hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menghilangku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Saya cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku.
Tuhan Yesus jawaban hidup. Bapa kami yang di dalam surga, yang disembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana pada pagi ini kami telah melayani Engkau Tuhan. Kami telah memuji-muji Engkau Tuhan. Kami telah mendengar firman Tuhan. Sidangnya mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kau baik, teramat baik. Kau sangat perhatikan kehidupan kami Tuhan. Langkah-langkah kami Tuhan. Damai sejahtera, sukacita Kau berkati kami Tuhan. Melampaui dari segala akal Tuhan. Kau luar biasa Tuhan. Kau mengasihi kami Tuhan. Kau memberi damai sejahtera, sukacita buat kami Tuhan. Kau membuat hati kami selalu gembira di dalam Engkau Tuhan. Karena yang gembira adalah obat yang manjur Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Kau selalu menghibur kami. Kau selalu menguatkan iman kami. Kami perlu di dalam Engkau Tuhan. Karena di dalam Engkau itulah sejahtera sukacita memberkati kami sebagai orang percaya Tuhan. Hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih hari lebih heran lagi. Kau sertai kuasa Roh-Mu. Setiap firman ini dimanapun hamba melayan. Bekerja luar biasa bagi hamba-Mu. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan, dimenangkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati kesadaran hamba-Mu semakin hari makin sehat walafiat. Luar biasa Tuhan. Demikian istri anak-anaknya Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan. Anak-anak mantu-mantu juga. Apa saja yang dibuat berhasil, beruntung, bahkan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Kau jadikan Tuhan firman yang kami dengar Tuhan. Kau jadikan kami pelaku taat sampai akhir-akhir hidup kami. Bahkan lewat kuasa Roh Kudus kami didorong untuk berani menceritakan tentang perbuatan-Mu ajaib. Bahkan lewat kuasa firman-Mu Tuhan. Kami diberi kuasa Tuhan. Sehingga setiap penyampaian kami lewat kesaksian kami banyak jiwa diselamatkan, nama Tuhan dipermuliakan. Syukur atas kebaikan, atas pimpinan ibadah semuanya. Dalam nama Tuhan yang berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sebentar kita akan menjalankan persembahan. Doa persembahan dilayani oleh Ibu Hervina. Persembahan akan dilayani oleh Bapak Hendra Gunawan, Ibu Eli, Bapak Haryanto B, dan Ibu Dewi Kristianti. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Biarlah apa yang ditaburkannya boleh tertanam dalam hati kami dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya juga damai sejahtera-Mu Tuhan melingkupi hati dan pikiran kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Berkati Bapak Gembala kami, Bapak Yosef Kemala Tuhan. Kau berikan kesehatan yang prima ya Bapa. Berkati juga dalam segala pelayanannya ya Yesus. Biarlah banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Bapa untuk kemuliaan kerajaan-Mu Bapa. Berkati juga keluarganya ya Bapa, baik istrinya Tuhan, Ibu Gembala kami, biarlah kiranya Kau tetap berikan kesehatan selalu buat beliau ya Bapa. Berkati juga anak-anak, menantu-menantunya juga cucu-cucunya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan memberi persembahan ya Bapa. Ajarlah kami untuk memberi yang terbaik yang daripada Engkau ya Bapa. Dan kami siap memberi ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yang bersyukur Tuhan tak suka.
Mari menabur, yang menabur pasti menuai. Mari menabur, yang menabur pasti menuai. Dengan bersukacita, yang bersungguh Tuhan tak suka. Tuhan kita menabur dengan bersukacita, yang bersungguh Tuhan tak suka. Mari menabur, yang menabur pasti menuai. Mari menabur, yang menabur pasti menuai. Tuhan cinta menabur dengan bersukacita, yang bersungguh Tuhan tak suka. Tuhan cinta menabur dengan bersukacita. Dengan bersukacita, yang bersungguh Tuhan tak suka. Tuhan cinta menabur dengan bersukacita, yang bersungguh Tuhan tak suka. Yang bersungguh Tuhan tak suka. Yang bersungguh Tuhan tak suka. Terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan. Saya akan membacakan jadwal untuk ibadah minggu depan 6 Februari 2022. Koordinator dan WL oleh Bapak Hosea, singer oleh Saudari Livia dan Saudara Richard. Doa firman dilayani oleh Ibu Gembala, doa persembahan oleh Ibu Carolina Komala, persembahan dilayani oleh Saudari Hana, Saudari Ineke, Saudari Andrea, dan Saudari Fresia. Multimedia oleh Saudara Sanjaya. Soundman dilayani oleh Bapak Yohanes B, dan penerima tamu dilayani oleh Ibu Cucun. Saya rasa sudah tidak ada pengumuman lain. Untuk doa penutup dan doa berkat, saya persilakan kepada Bapak Gembala. Mari kita bangkit berdiri. Segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi Dikau Bapa, dari kekal sampai kekal. Terima kasih atas pimpinan Dikau sepanjang awal sampai akhir ibadah ini, Roh Kudus. Bapa, kami bawa di dalam doa Tuhan untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Di bawah pimpinan Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan tim Kabinet Indonesia Maju, dan seluruh anggota TNI dan Polri, Tuhan berkati. Khususnya di dalam mengalami COVID jenis Omikron yang terus melonjak, Tuhan. Bapa, beri hikmat, akal budi kepada pemerintah kami dan seluruh rakyat untuk tetap mentaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk kesehatan dan kesejahteraan kami semua. Kami juga bawa dalam doa untuk gereja-gereja Tuhan, baik di Indonesia seluruh dunia, para penginjil, para misionaris Tuhan. Kau berkati, melalui pelayanannya boleh banyak jiwa bertobat, terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan lahir baru dalam Engkau. Kami juga bawa di dalam doa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang lemah, berikan kekuatan yang baru, yang susah hiburkan oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu, yang terikat apapun orakan di dalam nama Yesus, mengalami kelepasan dan pemulihan daripada Tuhan. Yang sakit apapun jamah dalam nama Yesus jadilah sembuh. Secara khusus kami bawa di dalam doa untuk Bapak Ko Kim Sui, Tuhan, yang triglyceridnya begitu tinggi, Tuhan. Dan ada penyakit-penyakit lain, Tuhan. Pada saat ini kami sepakat di dalam nama Yesus Kristus. Dan oleh bilur Tuhan Yesus Kristus jadilah sembuh. Terima kasih Tuhan. Beri hikmat, akal budi kepada Bapak Kukimsi beserta keluarga ya Bapak. Apa yang dia harus makan dan apa yang dia tidak harus makan ya Bapak. Dan beri kekuatan, kemantapan iman ya Bapak. Bahwa Yesus adalah penyembuh. Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Terima kasih kami juga bawa
Dalam doa untuk Bapak Cheong Kim Siong dan cucunya Tuhan, 3 orang cucunya, Amos, Theo dan Rafael yang terpapar COVID Tuhan. Jamah di dalam nama Yesus Kristus dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus jadilah sembuh sehingga kembali sehat walafiat dan nama Tuhan dipermuliakan. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, jadikan kami saksi, jadikan kami berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Di mana pada hari Minggu depan yang akan datang juga akan ada sakramen baptisan air. Dan juga di tempat ini juga ada sakramen perjamuan kudus. Engkau berkati semuanya ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa sekarang kedangkanlah tangan-Mu atas kami dan curahkan berkat-Mu. Saudara-saudaraku yang kekasih sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa. Anugerah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, beserta persekutuan Roh Kudus yang manis menyertai kita semua, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih. Amin. Tuhan berkati kita